pohon besar ini dia itu mistis, sarangnya demit, apa segala macam, itu sebenarnya nggak begitu. Kenapa demikian? Kalau banyak masyarakat bilang ini sarangnya demit atau segala macam, karena ini ya, karena manusia itu sifatnya itu apa namanya terhadap hal-hal yang besar itu masih belum terbiasa, ya nggak? Dan lagi juga memang pohon ini punya pohon besar ini dia itu mistis, sarangnya demit, apa segala macam, itu sebenarnya nggak begitu. Kenapa demikian? Kalau banyak masyarakat bilang ini sarangnya demit atau segala macam, karena ini ya, karena manusia itu sifatnya itu apa namanya terhadap hal-hal yang besar itu masih belum terbiasa, ya nggak? Dan lagi juga memang pohon ini punya energilitas yang luar biasa. Jadi ketika dekat pohon ini pasti kita akan merasakan sesuatu hal yang apa namanya yang nyaman di tubuh kita. Cuman rasa kenyamanan itu takut dengan tingginya. Nah itu tadi kenapa istilahnya dulu itu dibilang pohon demit segala macam, karena dulu orang-orang tua kita dulu untuk menjaga pohon itu dengan cara seperti itu. Supaya apa? Pohonnya tidak diganggu, supaya pohonnya tidak ditebang, gitu kan? Karena siapa yang kalau kita tanam pohon, siapa yang wajib yang menjaga? Kan nggak ada. Apa ada siapa yang jagain pohon itu? Nggak ada kan? Atau ada siapa? Ya jadi di cara menjaganya itu orang tua dulu bilang ini ada demitnya, ini ada setannya, gitu. Sama aja dengan kita kalau duduk di pintu, ya nggak? Awas, nanti bisulan. Padahal apa bisul? Apa pengaruhnya bisul dengan bantal, dudukin bantal. Jadi yang saya bilang tadi bahwa intinya apa? Kalau zaman dulu kan bilang begini, zaman dulu pohon pada bisa bicara. Itu kan kalau ada pertanyaan, benarkah pohon bisa bicara dengan manusia? Saya bilang bisa, bahkan 100% bisa. Tapi analoginya bukan pohon ini nggak menggunakan mulut, tapi menggunakan naluri. Jadi manusia punya naluri, pohon punya naluri. Makanya kita ini jangan apatis. Kita jangan apatis, artinya apa? Cobalah kita menyatu dengan alam. Cobalah kita dekat dengan alam. Cobalah pohon ini kita pergauli. Ya nggak? Artinya apa istilahnya? Ketika kita deketin pohon ini, maka yang terjadi adalah naluri kita bisa bicara di situ. Dan pohon ini juga akan berbicara nalurinya kepada kita. Jadi kita jangan apatis, merasa hidup kita ini dunia hanya kita seorang. Ya nggak? Padahal banyak yang memberikan manfaat. Salah satunya tadi untuk kesehatan kita. Bayangkan di Jakarta itu banyak pohon-pohon yang ditanam karena apa? Karena sudah mulai khawatir, karena sekarang tingkat penyakit itu pernapasan ispa luar biasa ini. Di Jakarta ini